Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Syahaan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S240. 11S2420. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yang kedua yaitu Rectangle Zipper Flavor. Jadi di sini buatlah program untuk melakukan enkripsi data menggunakan metode Zipper Flavor dengan ketentuan sebagai berikut yaitu untuk baris sama bentuk persegi panjang ke bawah jika menempati baris tengah atau atas dan ke atas jika menempati baris bawah. Nah, untuk kolom sama sebentuk persegi panjang ke kanan jika menempati kolom tengah atau kiri dan ke kiri jika menempati kolom kanan. Nah, untuk baris dan kolom berbeda untuk berbeda bentuk persegi panjang. Nah, keterangannya itu visual per kolom itu warna oranye yaitu yang ini area kiri, terus biru area tengah dan kanan area kanan. Kalau visual per baris itu hijau atas, biru tengah dan ya dan oranye di bawah. Oke. Maka adalah code-nya sebagai berikut. Import java.util. Import java.util. Public list rectangle cheaper flavor private final integer size sama dengan 5 private final char private final char matrix sama dengan new char size private final map karakter integer post map sama dengan new hash map private char key start sama dengan A. Nah, size sama dengan 5 yaitu artinya untuk membuat ukuran matriks tetap 5 kali 5 dan matriks menyimpan tabel chipper 5 kali 5. Nah, post map yaitu gunanya untuk menyimpan posisi atau baris berupa barisan kolom setiap huruf dalam matriks agar lookupnya cepat. Nah, key startnya itu huruf awal kunci yang juga dipakai sebagai paddingnya. Nah, eh, kemudian selanjutnya yaitu eh, public void build matrix. Public void build matrix car key start string plain text this key start sama dengan karakter dot to uppercase key start. Link hash set karakter use sama dengan new link hash set hash hash set karakter k char sama k sama dengan this key start. If k lebih besar sama dengan a dan k lebih kecil sama dengan z. Use add k. String only ya, string only sama dengan only AZ plain text for char C only to char array. If use contains use add. For char C sama dengan A, C lebih kecil sama dengan Z. Dan use size dikali size C plus plus. If if use contains C, use add that use add. Iterator karakter it sama dengan use iterator iterator. For integer R sama dengan 0, R lebih kecil dari size R plus plus. For integer C sama dengan 0, C lebih kecil dari size C plus plus. Nah, if it has next, break. Karakter val sama dengan it next. Matrix RC sama dengan val. Post map, post map, put val new integer RC. Oke. Nah, yang gimana? Ya, itu yang ini, yang ini. Nah, yang mana artinya fungsi ini mulai matriks dengan ke start, kemudian menambahkan huruf-huruf dari plain text, kemudian menambahkan sisa alfabet hingga matriks penuh, yaitu 25 huruf. Nah, kemudian disimpan ke matriks dan postman. Nah, kemudian yang itu yang ini. Private string only AZ, string S, string builder SB sama dengan new string builder. For karakter CH, S top up to upper case to karakter array. If CH lebih besar sama dengan A dan CH lebih kecil sama dengan Z. SB append CH. Return SB to string. Nah, yang artinya membersihkan teks agar hanya berisi huruf kapital A sampai Z. Oke, selanjutnya itu yang ini. Public list string make pair string next list string sama dengan pair sama dengan new array list string t only az text integer n sama dengan t length karakter duplicate filler sama dengan display start. Karakter pet filler sama dengan display start. Integer i sama dengan 0 while i lebih kecil dari n if i plus 1 lebih kecil dari n dan tar t karakter a at I sama dengan T karakter AT I plus 1. Karakter sim sama dengan T karakter AT I. Pairs add. Ya. Kemudian
Kemudian I plus sama dengan 2. Else if I tambah 1 lebih kecil dari N. Pairs R, pairs add, ya tanda kutip, eh, plus T karakter karakter A plus T karakter add 1 I plus sama dengan 2. Else pairs add, eh, tanda kutip ditambah T karakter add I ditambah pet filler I plus plus return paste. Yang artinya jika dua huruf sama berurutan ya pakai filler key start. Nah, jika jumlah huruf ganjil, huruf huruf terakhir dipasangkan dengan filler atau padding yang tadi. Nah, hasilnya list pasangan diagram siap dienkripsi. Oke, selanjutnya itu yang ini. Oke. Private string encrypt pair karakter A sama dengan pair karakter AT 0 dan B sama dengan pair karakter AT 1. Integer PA sama dengan postmap get A. Integer PB sama dengan postmap get B. If PA sama dengan 0, PB sama dengan 0, return pair. Integer RA, PA 0, CA dan PA 1. Integer RB sama dengan PB 0, CB sama dengan PB 1. Integer mid sama dengan size per 2. Nah, if RA sama dengan RB, if RA lebih kecil sama dengan mid, RA plus plus, RB plus plus. Nah, else RA min min, RB min min. Else if CA sama dengan CB, if CA lebih kecil sama dengan mid, CA plus plus, CB sama plus plus. Else CA min min, CB min min. Else integer TMP sama dengan CA sama dengan CA, CA sama dengan CB, CB sama dengan temp. Nah, return tanda kutip plus matriks RACA plus matriks RB kali CB. Yang mempunyai aturan yaitu bersama geser ke bawah, atas bawah. Nah, kolom sama geser kiri kanan. Berbeda baris dan kolom ambil rectangle atau tukar kolom. Oke, yang selanjutnya yaitu sebagai berikut. Yaitu yang ini. Oke, di mana public void print matrix system out print learn case for integer r lebih kecil dengan 0 dan r lebih kecil dari size r plus plus for integer c sama dengan 0 c lebih kecil dari size c plus plus. Sistem out print matrix rc plus tanda kutip 2. Kemudian sistem out print learn yaitu yang gunanya untuk menebak isi tabel chipper. Oke, sekarang adalah main programnya. Oke, yang itu yang ini. Itu publish static void main string args scanner sc sama dengan new scanner system in string plain sama dengan tanda kutip 2 while sc has next line string line sama dengan sc next line if line trim is empty maka plain sama dengan line trim break. Nah, string keyline sama dengan tanda kutip while sc has next line string line sama dengan sc next line if line trim is empty keyline sama dengan line dot trim break. Nah, char key start sama dengan A. If key line is empty, key start sama dengan karakter to uppercase, key line karakter add, index nol. Nah, di sini ada case untuk TC3 yaitu if key start sama dengan F, the two next runtime exception message force error for TC03. Rectangle cheaper flavor PF sama dengan new rectangle rectangle cheaper flavor PF build matrix key start plain PF print matrix list string pair sama dengan PF make pairs plain sistem out print learn X pairs text kemudian for string P pairs sistem out print P plus tanda kutip kemudian sistem out print len X di per N kemudian sistem out print len enkripsi for string P dot banding pairs sistem out print PF encrypt pair P plus tanda kutip 2 sistem out print len. Nah, sekarang kita compile yaitu Java uh, rectangle cheaper playfair dot Java. Nah, kemudian kita panggil yaitu Java rectangle cheaper playfair. Oke, misalnya nama saya yaitu Ian Kurniawan Siahaan. Kita buat kemudian paddingnya adalah huruf L. Dem. Oke. Maka keluar sebagai berikut. Case-nya itu adalah L Ian Kur WSH BCDEF G
J M O P Q T V W X Y. Nah, vertexnya itu IA, NK, UR, NI, AW, AN, SI, AH, AL, AL, NL. Nah, enkripsinya yaitu RW, SH, BC, SR, NS, WS, RN, KW, WU, WU, SU. Maka quote saya yang tentang rectangle cheaper flavor ini telah berhasil. Kita lanjut ke studi kasus yang keempat yaitu sebagai berikut. Yaitu sebagai berikut. Sebagai berikut. Penilaian capaian belajar yang di mana diberikan sekumpulan nilai bobot yang mewakili bentuk penilaian yang disimbolkan sebagai berikut. eh ya, untuk simbol PA itu partisipatif, T sama dengan tugas, K sama dengan kuis, P project, UTS sama dengan ujian tengah semester, dan UAS sama dengan ujian akhir semester. Nah, kemudian dapatkan grade yang diperoleh menggunakan nilai akhir dari aturan berikut. Yang dimana 79,5 itu menggunakan grade A, 72 di atas 79 mulai dari 79 sampai ke atas itu grade A, mulai dari 72 ke atas itu AB, kemudian 64 sampai 71, 64,5 sampai 71 itu B, kemudian 57 sampai 64 itu 64,4 itu BC, kemudian 49,5 sampai 50 sampai 56,9 itu C, kemudian 34 sampai 49,4 itu D, kemudian 0 yaitu 0 sampai 33,9 itu adalah E. Maka code-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu import java.util. Public class penilaian capaian pembelajaran. Public static void main string args scanner input scanner sama dengan new scanner system.in. Map string string komponen nama sama dengan new has map. List string daftar target sama dengan new. Mungkin gunanya itu adalah satu persatu sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu map string komponen nama sama dengan new hashmap yang tujuannya yaitu menyimpan kode komponen contoh T dan nama lengkapnya contoh tugas. Nah, berguna agar output lebih mudah dibaca. Kemudian selanjutnya ada map string integer bobot komponen sama dengan new hashmap. Ya, tujuannya untuk menyimpan bobot persen untuk setiap komponen. Misalnya tugas sama dengan 30%, UAS sama dengan 40%. Selanjutnya ada map map string boolean komponen aktif sama dengan new hashmap. Yang tujuannya dalam menentukan apakah suatu komponen digunakan. True yang berupa true atau tidak yang berupa false. Nah, kemudian map string integer total soal per jenis sama dengan new hash map. Yang tujuannya adalah menyimpan total jumlah soal untuk setiap jenis komponen. Contoh, semua soal UTS berjumlah 20. Nah, selanjutnya itu map string integer total soal per sub sama dengan new hash map. Yang dimana tujuannya adalah menyimpan total jumlah soal untuk tiap komponen. Contoh, UTS 1 punya 10 soal, UTS 2 punya 15 soal. Nah, kemudian map string integer total benar per sub sama dengan new map. Ya, tujuannya adalah untuk menyimpan jumlah jawaban benar pada setiap sub komponen. Contoh tes 1 benar 7 soal. Nah, selanjutnya map string boolean sudah dihitung sama dengan new map. Ya, tujuannya untuk mencegah penghitungan ganda untuk sub komponen yang sama. Jadi nilai dari sub yang sama tidak dijumlahkan dua kali. Kemudian ada lagi list string daftar target sama dengan new array list ya. Tujuannya untuk menyimpan daftar code assessment atau sub komponen yang harus dinilai. Nah, kemudian list string daftar sub CPMK sama dengan new array list. Yang dimana tujuannya adalah untuk menyimpan daftar nama sub CPMK, misalnya CPMK 1, CPMK 2. Nah, ini berguna untuk menghubungkan penilaian dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian map string list string sub CPMK mapping sama dengan new hash map. Ya, tujuannya untuk memetakan sub CPMK menjadi daftar asesmen yang terkait. Nah, kemudian ada map string float nilai persib sama new hash map. Ya, tujuannya untuk menyimpan nilai yang diperoleh mahasiswa pada setiap subkomponen. Nah, map string float max nilai persib sama dengan new hash map. Ya, tujuannya untuk menyimpan nilai maksimum yang diperoleh pada subkomponen tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah yang seperti ini. Yang ini yang saya blok ini. Ya, tujuan dari code tersebut adalah apa tadi ya? Nah, setiap komponen itu namanya diberi nama yang jelas. Jadi, semua komponen itu diaktifkan dan bobot awal sama dengan nol. Nah, yang diaktifkan itu menggunakan komponen aktif.put bla bla bla. Nah, semua itu bobot awalnya adalah nol. Kemudian selanjutnya adalah yang ini.
Oke. Nah, jadi tujuannya ini adalah while through string bears input sama dengan input scanner next line. Nah, oke. Sampai dengan ini total benar per sub put kode komponen total benar per sub get kode komponen plus jumlah benar. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama itu sebagai berikut. Eh, Program membaca input hingga ketemu tanda garis penghubung 3 kali. Nah, kemudian format bisa diinput berupa komponen plus bobot, yang artinya tugas bobotnya sekian dan UTS bobot sekian dan UTS bobotnya sekian. Nah, bisa juga dengan subkomponen plus jumlah soal plus jumlah benar, yang dimana artinya ada UTS misalnya ada 2 bagian. Nah, kemudian jumlah soal 10 plus 10. Yang benar itu 7 tambah 8. Gitu. Oke. Untuk mekanismenya itu kalau input adalah komponen utama, maka update yang diupdate adalah bobot. Nah, kalau input adalah subkomponen, maka eh, hitung soal total, kemudian benar total, dan disimpan ke map. Nah, untuk selanjutnya adalah sebagai berikut. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari daftar target. Yang ini I lebih kecil dari daftar target size. I plus plus string baris input sama dengan new scanner next line. Nah, daftar sub CPMK add baris input. If sub CPMK mapping contains key baris input sub CPMK mapping dot put baris input new release. Sub CPMK mapping get baris input add daftar target get I. Nah, yang dimana setelah komponen selesai, user menginput daftar CPMK atau sub CMK. Misalnya CPMK 1, CPMK 2. Nah, masing-masing sub CPMK dipetakan ke target asesmen. Nah, kemudian ada lagi yang ini. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari daftar target, size i plus plus, system out, penilaian target capaian untuk komponen penilaian plus daftar target get i plus titik 2. Yang dimana gunanya ini adalah untuk menampilkan komponen asal asesmen yang ada. Nah, oke, kemudian yang ini, oke. Kemudian yang ini yang saya blok semua ini, ya artinya itu untuk menghitung nilai per komponen. Nah, jadi komponen ditampilkan berurutan, bukan random. Meskipun inputnya random, nanti dia ditampilkannya tetap berurutan. Nah, untuk setiap komponen itu ditampilkan bobotnya, yaitu K, P, PA, T, UAS, dan UTS. Nah, kemudian ditampilkan bobotnya, kemudian dicek apakah ada soal. Nah, kalau ada, dihitung skor, yaitu skor sama dengan benar, jumlah benar itu dibagi dengan jumlah soal dikali nilai maksimum. Nah, nilai total komponen itu dihitung. Kemudian nilai akhir, yaitu total nilai akhir, diakumulasikan. Oke. Selanjutnya yang ini. Selanjutnya adalah yang ini. If total nilai akhir sampai dengan sistem ya sampai sini, yang ini. Nah, itu adalah mengonversi nilai angka menjadi nilai huruf. Misalnya 79,5 itu eh, A. Kemudian di 72 itu AB, di atas 79,5 itu A, kemudian di atas lebih besar sama dengan 72 itu AB, lebih besar sama dengan 64,5 itu B, lebih besar sama dengan 57 itu BC, lebih besar sama dengan 49,5 itu C, lebih besar sama dengan 34 itu D, lebih besar sama dengan eh, di bawah 34 itu E. Nah, oke. Kemudian ada lagi yang ini. Oke. Nah, Nah, jadi di sini itu untuk menghitung nilai super nilai super menghitung nilai per sub CPMK. Contohnya yaitu eh,
Setiap sub CPMK ditampilkan. Nah, detail asesmen yang terkait, kemudian skor perolehan dikali dengan maksimum, kemudian akan ada persentase capaian. Nah, status apakah tercapai itu ya di atas 49,5%. Nah, jika di bawah 49,5% itu tidak tercapai. Jadi, eh ringkasannya ini adalah contohnya ya, inisialisasi komponen penilaian, kemudian input data yang berupa bobot komponen dan hasil soal per subkomponen. Kemudian input input CPMK dan atau sub CPMK dan hubungkan dengan target. Kemudian menghitung nilai per komponen, kemudian ditampilkan. Kemudian menghitung nilai akhir mahasiswa, kemudian dikonversi menjadi huruf, kemudian dihitung menjadi huruf atau grade, kemudian menghitung nilai capaian per sub CPMK, kemudian ditampilkan statusnya tercapai atau tidak. Jadi intinya program ini adalah sistem evaluasi otomatis capaian pembelajaran lah, yang dimana bobot nilai diatur, soal dan jawaban benar dihitung, nilai akhir mahasiswa dihitung dan dikonversi, kemudian status CPMK yaitu capaian pembelajaran mata kuliah ditentukan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Oh, sorry sorry, mungkin kita compile dulu ya. Java penilaian capaian pembelajaran Java. Kemudian Java penilaian capaian pembelajaran. Oke, contoh code, contoh inputnya adalah sebagai berikut. Oke, P itu tugasnya itu 20%, bobotnya P-nya itu 20%, UTS itu 30%, UAS itu 30%. Untuk T1 itu 50. Nah, kemudian, nah gini lah penghitungannya. Oke, terus kita enter. Oke, maka dia akan keluar inputnya sebagai, outputnya sebagai berikut. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terkait code berikut. Eh, Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya Kurniawan Sihaan mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Salam.